dalam rangka materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur karena kita diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertatap muka untuk menambah ilmu pengetahuan, berbagi ilmu pengetahuan, dan semoga Allah senantiasa menurunkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita adalah umat Rasulullah Muhammad SAW, pengisi surganya Allah. Amin. Baik teman-teman sekalian, silahkan yang menyiapkan, tolong disiapkan dulu sayangku. Ain. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor kami dari kelas 11 TKJ 1 siap menerima pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jurusan. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa yang dipimpin oleh teman kita. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sarah li sodari. Rabbi sarah li sodari. Wa yassir li amri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani. Wahlul uqdatan min lisani. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Rabbi sidni. Rabbi sidni. Ilman. Ilman. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Kita akan mempelajari materi penyelenggaraan jenazah. Dalam hal ini tujuan penyelenggaraan jenazah kita diharapkan agar kita bisa mengetahui apa pentingnya kita sebagai manusia yang masih hidup mengurusi jenazah yang telah meninggal dunia. Kemudian anak sekalian, saya mau tanya dulu, apakah di dalam kelas ini ada yang mau meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Mau. Amin. Ya, jadi semoga kita tidak akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, tetapi kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Berikut anak sekalian, kita akan melihat dari sebelum saya absen. Silakan buka channel yang ibu bagikan. Jadi di situ ada channelnya di video YouTube. Ibu tampilkan di sini link. Bentar ya, saya buka dulu. Ya, jadi sebelum saya absen, saya bagikan dulu. Kemudian kalian silakan simak video tersebut sambil saya absen seperti biasanya. Kalian saya absen dan insya Allah ibu doakan kalian mengaminkan doa ibu nak ya. Amin. Amin. Baik, di dalam link tersebut di sini ada. Nanti saya share di WA. Baik, selanjutnya anakku sekalian. Ya, silakan dengar namanya nak. Abdul Halim. Hadir, Bu. Asman. Hadir, Bu. Ahmad Wildan. Hadir, Bu. Aswar. Hadir, Bu. Ayu Lestari. Hadir, Bu. Asliana. Hadir, Bu. Farhan Asis. Tidak ada. Alfa. Alfa. Oke, Alfa. Fitriani. Husnul Khotimah. Ika Nur Sahira. Ilham. Hadir, Bu. Juwita Ananda. Hadir, Bu. Karmi. Hadir, Bu. Muhammad Akmal. Ada ya? Oh, ini dicoret ya? Sorry. Kemudian Muhammad Reza Burhan. Hadir, Bu. Juwandi. Hadir, Bu.
Nur Halimah. Hadir Bu. Rabina. Hadir Bu. Rika. Hadir Bu. Sahrul Ramadan. Hijrah. Hadir Bu. Ariel. Hadir Bu. Mardan. Hadir Bu. Aswan. Hadir Bu. Baik, alhamdulillah kehadiran di sini ada 2 orang yang tidak hadir nak ya. Dan kepada 2 orang tadi yang memimpin menjadi khalifah di dalam kelas, yaitu Husnul Khotimah dan Halimah, Nur Halimah, kita seperti biasanya kita doakan semoga mereka bisa menjadi pemimpin yang lebih baik lagi nantinya. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, kalau sudah dilihat channel tersebut bisa di skip dulu. Ibu jelaskan dulu materi kita tentang penyelenggaraan jenazah. Di dalam PowerPoint yang Ibu tampilkan ini, di sini Ibu akan jelaskan satu persatu tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pada materi pendidikan agama Islam, yang mana kita diwajibkan untuk mengurus jenazah. Jadi pertanyaan Ibu tentang video yang barusan kalian lihat, ada berapa tugas kita dalam penyelenggaraan jenazah? 4. Iya, ada 4 benar. Yang pertama, memandikan. 4D berarti dimandikan, disolatkan, dan alhamdulillah. Iya, dan saya harap kalian tetap ingat ini karena ini akan masuk di ujian juga nanti nak. Dan ini mudah-mudahan kita akan lakukan karena pahalanya luar biasa. Oke, lanjut. Kemudian hukum penyelenggaraan jenazah atau mengurus jenazah. Hukumnya apa sayang? Wajib. Iya, wajib kifayah atau fardu kifayah. Anakku sekalian, dalam hal pengurusan jenazah, takziah dan ziarah kubur, materi kita hari ini yang pertama kita akan bahas adalah pengurusan jenazah. Kemudian yang kedua, takziah dan ziarah kubur. Dalam pengurusan jenazah, tadi kalian sudah menyebutkan ada 4M. Yang pertama, memandikan. Bagus. Kemudian mengkafani. Kemudian menyalatkan dan menguburkan. Alhamdulillah. Selanjutnya anakku sekalian yang perlu kita ketahui di sini adalah bagaimana tata cara memandikan jenazah. Di dalam tata cara memandikan jenazah, jenazah diletakkan di tempat tertutup. Kemudian yang kedua, tutupi tubuh jenazah dengan basahan. Dan yang ketiga, bersihkan tubuh jenazah dari sisa-sisa kotoran yang menempel. Jadi di situ nanti kita juga akan praktek anak-anakku sekalian minggu depan insya Allah. Kita akan praktek bagaimana caranya membersihkan kotoran tubuh jenazah di dalam perutnya. Jadi bagaimana menghilangkan itu kotoran dalam perutnya juga sambil luarnya. Keempat, mandikan jenazah dengan air minimal 3 kali siraman. Jadi minimal, paling sedikit. Jadi sebaiknya banyak. Karena itu mandi terakhirnya si mayat. Jadi usahakan sampai bersih betul, sampai tidak licin. Terakhir adalah jenazah diwudukan. Nah, sekalian itu poin-poin memandikan jenazah. Lanjut kita mengkafani jenazah. Untuk ketentuan mengkafani jenazah dalam hal Islam, yang pertama membentangkan kain kafan sesuai ukuran tubuh jenazah. Selanjutnya menutup lubang tubuh jenazah dengan kapas. Pertanyaan ibu kepada kalian, yang mana lubang-lubang yang ada dalam diri kita? Hidung. Lanjut, telinga dan mata, termasuk pusat. Ya, itu juga yang ditutup nak ya. Oke, lanjut. Untuk menutup seluruh tubuh jenazah ditutup dengan kain kafan. Dan kain kafan yang dipakai untuk laki-laki memakai 3 lapis kain kafan, sementara perempuan memakai 5 lapis untuk jenazah perempuan.
Baik, kita lanjut tata cara menyolati jenazah. Anak sekalian, di dalam penyelenggaraan tata cara menyolati jenazah, pertama kita harus niat. Iya, membaca niat. Kemudian pada saat takbir pertama, jadi sebelum saya lanjut, di dalam sholat jenazah ini tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Jadi yang ada hanya niat takbir 4 kali dan mengucapkan salam. Jadi baik, kita lanjut. Pada takbir pertama kita membaca basmalah, kemudian al-fatihah. Ya. Setelah itu kita takbir kedua. Untuk takbir kedua kita membaca salawat Nabi. Kemudian lanjut ke takbir ketiga. Ya, kita membaca doa untuk si mayat. Kemudian untuk takbir keempat, kita membaca doa untuk orang-orang yang ditinggalkan. Apakah dia kerabatnya, atau keluarganya, atau kita, teman-teman yang ada mengikuti penyelenggaraan jenazah tersebut. Baik, anak sekalian. Kemudian terakhir adalah salam. Jadi di sini salam setelah takbir 4 takbir itu dilakukan. Lanjut di poin keempat, yaitu mengubur jenazah. Di dalam mengubur jenazah, ketentuan mengubur jenazah yang pertama membuat liang kubur. Jadi nanti kalau praktek juga ini akan kita praktekkan juga sama-sama nak ya, bagaimana pembuatan liang kubur. Kemudian yang kedua, memasukkan jenazah dengan mendahulukan bagian kaki. Jadi kaki dulu, baru kepala. Ketiga, membaca doa saat memasukkan jenazah ke liang lahat. Keempat, membaringkan dan menghadapkan jenazah ke arah kiblat, dimiringkan ke kanan. Jadi itu mayatnya dimiring ke kanan. Kemudian dibuka nanti itu kain kafannya, diarahkan wajahnya ke tanah. Selanjutnya, meletakkan tanah yang dibulatkan. Jadi pada saat kita menguburkan jenazah, kita semua yang ada di situ siap-siap mengambil tanah, buat bulat-bulat sebanyak 3 satu orang. Itu ada hikmahnya semua. Lanjut, melepas tali-tali yang mengikat jenazah, apakah itu tali pocongnya, tali apanya dan sebagainya. Kemudian menutup liang lahat dengan papan atau kayu dan ditimbun dengan tanah. Jadi disiapkan, memang ada papan atau kayu yang disiapkan untuk menutup setelah semuanya penyelenggaraan jenazah menguburkan dilakukan. Jadi kita tutup sebelum ditutup dengan tanah tersebut. Lanjut, menaburkan tanah dan bunga ke arah posisi kepala jenazah sebanyak 3 kali. Nah tadi ada bundar-bundar tanah yang kita siapkan, itu yang disimpan di bagian dekat-dekat kepala masing-masing jenazah. Jadi silakan bacakan, bacaannya hanya baca salawat. Lanjut, terakhir adalah memohonkan ampun bagi si jenazah. Anakku sekalian, setelah kita penyelenggaraan jenazah 4M tadi atau 4D, kita ke bagian poin B, yaitu takziah dan ziarah kubur. Dalam hal ini, takziah artinya melayat. Nah, di sini kita seorang manusia yang ditinggalkan atau yang masih hidup, alangkah baiknya kita melayat ke rumah keluarga si mayat. Dalam artian kita mendoakan. Semoga kita juga pada saat kita meninggal dunia seperti itu bisa juga orang-orang yang masih hidup mendoakan kita. Itu yang diharapkan, husnul khotimah. Paham? Iya. Selanjutnya ziarah kubur. Ziarah kubur artinya mengunjungi kuburan untuk mendoakan si mayat. Nah ini perlu ibu tekankan bahwasanya besok-besok kalian menjadi seorang bapak atau ibu, jangan bawa anak-anak sering-sering membawa ke mall atau ke tempat hiburan, tetapi sering-seringlah bawa ke tempat kuburan. Tujuannya agar anak-anak selalu mengingat bahwa kita ini hidup bukan untuk bersenang-senang atau berfoya-foya, tetapi kita hidup ini akhirnya akan ada di kuburan seperti ini. Seperti itu anak-anakku. Jadi harapan ibu agar kita selalu waspada dalam kehidupan sehari-hari. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 185 dengan potongannya kullu nafsin za'iqatul maut, yang artinya
tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan tidak ada yang tidak meninggal, nak. Meskipun dia kaya raya, asetnya ada di mana-mana, sampai saatnya nanti pasti kita juga akan mati. Itulah rahasia Allah. Ya, anak sekalian, itu persentase dari ibu, dan ibu harapkan saya berikan waktu untuk buka sesi pertanyaan kepada anakku. Silahkan saya berikan waktu untuk bertanya. Ya, bagaimana nak? Siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, pertanyaan saya yaitu yang mana tentang salam, yang manakah yang benar? Apakah hanya salam ke kiri dan ke kanan dan ke kiri, atau salam kanan lalu turunkan tangan kanan dan salam kiri turunkan tangan kiri? Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan yang baik sekali. Dan masih ada pertanyaan supaya sekali ibu jawab? Saya, Bu. Iya, silakan dari kaum Hawa. Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mengajukan pertanyaan. Apakah niat bisa pakai bahasa Malaysia atau bahasa kita sendiri? Karena Allah Maha Tahu. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya, sebelum saya menjawab, saya mau minta tolong dulu. Saya lupa perhatikan, topinya itu tidak pakai topi kalau di dalam ruangan, nak ya. Jadi topi tujuannya adalah dipakai di luar ruangan ketika menghindari terik matahari dan hujan. Jadi minta tolong kalau di dalam ruangan jangan pakai topi, nak ya. Iya, oke, lanjut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari siapa lagi namanya? Ika. Iya, Ika. Pertanyaannya luar biasa. Bagaimana ketika kita memberikan salam? Memang ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa salam boleh menghadap, cukup salam saja menghadap ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian assalamualaikum warahmatullahi, itu sah. Begitu juga kalau melakukan salam assalamualaikum warahmatullahi, turun tangan sambil balik ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu juga sah. Tidak ada yang salah. Yang salah yang tidak melakukan. Paham? Lanjut, pertanyaan dari siapa? Ahmad Wildan. Ya, Ahmad Wildan dari kaum Adam. Untuk pertanyaan Ahmad, luar biasa juga pertanyaannya. Ini menyimak dengan materi kita pokok pembahasan waktu kelas 1 tentang Asmaul Husna, bahwa Allah itu Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Apapun yang ada kamu ucapkan, apapun niat kamu, Allah sudah dengar, Allah tahu. Tetapi dalam hal pada saat kita sholat jangan berbahasa Indonesia. Tapi kalau untuk pengurusan jenazah boleh niatnya pakai bahasa kita sendiri atau pakai bahasa Indonesia. Seperti itu, nak. Jadi boleh. Tidak ada larangan juga untuk berbahasa yang kita pakai. Paham? Ya, alhamdulillah anak-anak sekalian, untuk kelas 11 TKJ 1 semuanya luar biasa, dan ibu harap semuanya akan tuntun ilmu dengan baik. Seperti peribahasa mengatakan, tuntutlah ibu walau ke negeri Cina. Ya, utlubul ilmu walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Jadi untuk ilmu penyelenggaraan jenazah ini perlu kita kiat. Dan insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi dengan pemaparan praktek penyelenggaraan jenazah. Nah, untuk hari ini saya mau cukup itu saja ya, pertanyaan dulu, nak ya. Jadi kita akan kupas minggu depan karena waktu yang tidak memungkinkan. Saya mau bagi kelompok dengan cara menghitung. Karena ada 4M atau 4D, maka kita pakai itu 4 kelompok. Menghitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1.
3, 4. 1, 2, 3, 4. Pas. Jadi yang punya nomor 1 silakan berkumpul di sini. Punya nomor 2 silakan di sini. 3 di sini, 4 di belakang sana. Ya, silakan nak. Ya, hitungan 3. 1. Ya, sederhana ya. Ya, cepat. Ada yang keluar bajunya. Dikeluarin bajunya. Ini tiganya. Yang tiganya. Mas baju cepat. Itu yang keluar bajunya. Cepat. Oke, anak-anak sekalian. Buka aja semua mana saya. Ya. Kopinya dibuka. Oke. Kelompok 1 angkat tangannya. Mantap. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, sekarang tugas kalian adalah memilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Silakan. Hitungan 3. Atau kita pakai tekniknya Ibu. Angkat tangannya. Mulai. Kelompok 1. Angkat tangan kanan. 1, 2, 3. Pilih ketua. 1, 2, 3. Ya, oke. Sekarang untuk sekretaris, hitung lagi. Angkat tangan kiri. Pilih sekretaris. 1, 2, 3. Oke, yang mana? Yang mana ini? Oke, Karmi. Lanjut. Kita pilih ketua sekretaris saja ya. Tidak usah ada bendaharanya karena tidak ada uang di sini. Lanjut kita ke kelompok 2. Kelompok 1, 3, dan 4. Perhatikan kelompok 2 kalau ada kesalahan akan dihukum. Angkat tangan kanan. 1, 2, 3. Pilih ketua. 1, 2, 3. Oke, lari ke Ika semua. Lanjut. Untuk sekretaris, angkat tangan kiri. Jangan lambat, harus cepat. Seorang susah harus cepat. Pilih sekretaris. 1, 2, 3. Oke, Adriana, mantap. Kita ke kelompok 3. Siap. Kelompok 3. Kelompok 3, angkat tangan kiri. Jangan lambat. Dihukum kok kalau lambat kok. Masih dimaafkan sekarang. Pilih ketua. 1, 2, 3. Ke. Oke, ini Asman atau Aswar? Iya, si kembar ini Aswar. Lanjut. Kelompok 3. Angkat tangan cepat ya. Kanan. Pilih ketua. Sekretaris. 1, 2, 3. Siapa? Siapa lagi namanya? Juwita. Oke, Juwita. Mantap. Deal ya. Sekarang kelompok 4. Angkat tangan kanan. Jangan lambat. Pilih ketua. 1, 2, 3. Wow, mantap. Iya. Lanjut. Kelompok 4. Lanjut. Kelompok 4. Angkat tangan kiri. Pilih sekretaris. 1, 2, 3. Oke. Sekarang Asma, kamu mandi di sini sendiri. Cepat. Mari kita kasih hukuman. Ya. Cepat Asma di sini. Iya, kurang fokus. Lanjut cepat. Asma. Ya. Karena waktu yang tidak memungkinkan, kita hukum 1 orang saja dalam kelompok itu, karena dia hanya sendiri yang bikin kesalahan. Oke. Hukuman yang Ibu berikan untuk yang melakukan kesalahan dalam pemilihan kelompok, yaitu kamu membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mantap. Kemudian bacakan Pancasila. 1. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, beraplaus untuk Asma. Silakan hitungan. Oke. Jadi untuk penguatan anak sekalian pada hari ini, alhamdulillah kita masih. Bagaimana keadaan sekarang? Masih sehat? Ya, semangat. Alhamdulillah. Semoga Allah rahmati kita selalu seperti ini, nak ya. Kekuatan, insya Allah. Dan untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri, dan
siap-siap minggu depan insya Allah saya akan share ke grup lagi tugas kalian apa, dan minggu depan kita akan langsung praktek jenazah. Oh ya, saya mau bagi tugas dulu. Kelompok silakan maju ke depan. Jadi Pak Ketua dan Ibu Ketua silakan maju ke depan untuk mencabut soal yang Ibu bagikan ini. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, sudah. Silakan cabut masing-masing. Ya. Oke, silakan ke bawah. Kita simak tugas dari kelompok 1. Silakan baca dulu. Ya, sekretaris yang membaca ya. Ya, menguburkan jenazah. Untuk kelompok 1 dapat menguburkan jenazah. Kelompok 2, silakan. Mengkafani. Mengkafani kelompok 2. Kelompok 3. Menyolatkan. Kelompok 4. Memandikan. Oke, beri aplaus untuk semua. Baik, untuk hari ini kalian sudah pegang semua tugas masing-masing, ingat. Jadi kalau ada mau ditanyakan silakan chat di WhatsApp kita, apa-apa saja yang mau disiapkan nanti kita bahas di grup. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Ibu pimpin doa dengan ucapan alhamdulillah. Mari kita berdoa sama-sama. Ibu yang mendahului, kalian mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Sehat walafiat. Kami akan pulang ke rumah. Dan menemui keluarga kami. Sehingga Engkau senantiasa menuntun kami. Ya Allah ya Rabb. Berilah kami keselamatan. Dunia maupun akhirat. Dan semoga kami akan meninggalkan dunia ini. Dalam keadaan husnul khotimah. Dan kami tidak akan meninggalkan dunia ini. Bila mana kami belum meninggalkan amal yang banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.